Dan kasus ini sebenarnya serius, Pak. Ini bukan masalah yang sepele buat Adamalis, makanya kepolisian Malaysia sampai turun tangan, sampai kerja sama-sama Polri, karena emang ini kasusnya menurut mereka gak bisa dibiarin gitu aja. Halo Sobat Bola sekalian, jadi baru aja kita dapat kabar yang kurang enak khususnya buat tim Persib Bandung. Sebagaimana yang kita tahu mereka sekarang lagi ada dalam tren yang sangat positif. 6 laga terakhir mereka selalu berhasil menang baik itu di Liga maupun di Asia. Chemistry para pemain udah terlihat sangat padu. Bahkan performa individu para pemain pun secara keseluruhan bisa dibilang lagi ada di level terbaik. Kayak Tom Haye, Eliano Renders, Patricio Matricardi, Beckham Putra, Andrew Yung, bahkan Adamalis. Nah, khusus buat Adamalis, kita semua tahu kalau dia jadi aktor penting dan pahlawan kemenangan dari comeback dramatis Persib ketika lawan Selangor. Artinya Adamalis sekarang benar-benar lagi ada di top perform. Mainnya lagi enak banget dan tentunya dia lagi ada dalam motivasi yang tinggi untuk di laga selanjutnya bisa menampilkan performa yang terbaik. Cuman sayangnya di tengah tren positif tersebut, di tengah top levelnya Adamalis, ternyata ada kabar yang kurang enak. Karena Adamalis diklaim oleh Coach Boyan Hodak bahwa dia bakalan absen sekitar 1 atau 2 pertandingan gara-gara cedera. This is not really big injury, but he will not play probably 1-2 games. Nah, tentu hal ini menimbulkan tanda tanya, emangnya Adamalis kena cedera apa sampai harus absen 2 laga? Apakah beneran Adamalis absen karena cedera atau karena ada hal lain? Karena sesuai sama kabar yang beredar, di waktu yang bersamaan sekarang, Adamalis kabarnya lagi dicari oleh pihak kepolisian Malaysia karena ada kasus serius yang menimpa dirinya. Nah, biar nggak penasaran, biar kita semua nggak bertanya-tanya kebingungan, di sini gua bakal jelasin semuanya. Dan biar kalian paham, pastiin kalian nonton video ini sampai akhir, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas, biar nggak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi Adamalis kabarnya sekarang lagi dicari oleh pihak kepolisian Malaysia, buntut dari videonya yang viral waktu kena tilang sama polisi Malaysia. Siapa sangka, berawal dari sebuah video, tapi Adamalis sekarang harus berurusan sama pihak kepolisian. Sebenarnya bisa dibilang ini hal yang sepele, tapi justru video ini dianggap serius sama pihak dari kepolisian Malaysia. Dan barangkali dari kalian ada yang belum lihat, sekaligus sebagai pengingat juga, ini tayangan videonya. Awak, kenapa tak bawa? Karena besok saya pagi ini kita pulang. Guys, polisi. Pagi ini kita pulang. Jadi awak kena bawa lah. Sudah di bandara. Sudah di bandara. Hah? Sudah di bandara. Sudah kena di bandara. Kak, ngomong kak. Ini kan Padahal bukan di jalan. sorry. Padahal bukan di jalan anjir. Maaf. Ini pakai ketangkap polisi sih. Ini kan Padahal bukan di jalan loh. main habis main apa? Golput bolong. Kamu keluar jalan-jalan kita bawa paspor. Kebetulan kan paspornya Pak habis di check in buat keberangkatan pagi ini. Paspor apa? Macam mana nih polisi? Persib. Polisi Upin Ipin rusuh kali nih polisi Upin Ipin. Iya, Glenn. Padahal kalau di Indonesia mah tinggal Apa? buka ini aja, buka kaca udah lanjut jalan nih. Ada. KTA ada. KTA. Oke. KTA ada, KTA dia. Lawan sama bola. Selangor. Kami Selangor dulu. Ya, Kami Selangor kamu. tidak, saya di Sabah. Sabah, oh kamu Sabah ya? Ya, Sabah. Bilang aja King Persib ya. Jurid juga. Yes, prajurit. Pada juga kamu kena tahu lah, kena bawa paspor jalan-jalan. Tahu? Oh. Tadi Macam saya nggak pergi Indonesia. Iya. Paspor, nanti jangan sana tahan. Nah, kejadian itu sebenarnya udah agak lama, tepatnya terjadi pasca kemenangan dramatis 3-2 Persib atas Selangor. Di laga itu kan Adamalis emang jadi pahlawan, gara-gara berhasil nyetak 2 gol kemenangan buat Persib. Dan karena Adamalis lagi ngerasa seneng, apalagi dia orangnya religius, sebagai bentuk rasa syukur, akhirnya Adamalis ngajak makan-makan lah. Ngasih traktiran buat temen deketnya, yaitu Robby Darwish, Kakang, sama Sadil Ramdhani. Dan emang kebiasaan Adamalis juga, dia emang rajin banget live di sosial medianya. Kebetulan pas kejadian itu emang pas banget juga dia lagi nge-live. Jadi apa yang terjadi di sana benar-benar bisa kita lihat secara langsung tanpa ada rekayasa apapun. Dan di situ mereka kayaknya nyewa mobil gitu yang nyetir Robby Darwish, tapi karena Robby Darwish gak hafal jalanan Malaysia, akhirnya nggak sengaja Robby Darwish masuk ke jalan yang lawan arah dan kena tilang sama polisi Malaysia.
Oke, di sini emang Robby Darwish salah karena lawan arah. Jadi wajar juga polisi Malaysia melakukan tindakan. Tapi masalah itu pada akhirnya gak berlanjut panjang karena setelah Robby Darwish nunjukin kartu identitasnya sebagai TNI, ternyata polisinya langsung mempersilahkan Robby buat jalan lagi sambil tetap ngasih peringatan. Dan sebenarnya kalau kita lihat di kejadian itu, kasusnya udah selesai, gak ada masalah apa-apa lagi. Bahkan anggota polisinya pun gak mempermasalahkan hal apapun. Cuman, yang jadi masalahnya sekarang, kayaknya polisi Malaysia ngerasa tersinggung sama statement atau kata-kata yang diucapin sama Adam Alis di video tersebut. Karena mereka menilai bahwa narasi yang diucapkan sama Adam Alis itu seolah melecehkan polisi Malaysia. Sehingga netizen Malaysia yang lihat video ini pada nggak terima dan mendesak supaya Adam Alis diproses secara hukum. Dan karena videonya viral, banyak yang ngasih respon, akhirnya kepolisian Malaysia juga notice dan memproses kasus ini. Bahkan mereka udah ngelakuin konferensi pers, mereka bilang karena sekarang Adam Alis udah balik ke Indonesia, jadinya mereka nggak bisa memproses kasus ini secara langsung. Tapi bukan berarti nggak bisa diproses, karena mereka sekarang lagi menjalin komunikasi intensif dengan Polri buat membantu proses penyelidikan kasus Adam Alis ini. Keterangan telah diambil daripada pengadu dan rakan-rakan, namun begitu keterangan daripada pihak yang mendakwa sebagai pemain bola sepak tidak dapat dilaksanakan kerana mereka telah kembali ke negara asal. Namun pihak PDRM sedang berhubung rapat dengan rakan strategik di negara tersebut untuk membantu PDRM dalam melekatkan kertas siasatan. Dan kasus ini sebenarnya serius, Pak. Ini bukan masalah yang sepele buat Adam Alis, makanya kepolisian Malaysia sampai turun tangan, sampai kerja sama-sama Polri, karena emang ini kasusnya menurut mereka gak bisa dibiarin gitu aja. Dan kabarnya menurut Datuk Shazel Kahar, selaku Kepala Polisi Selangor yang tadi konferensi pers, kasus ini diselidiki berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia tentang penghinaan yang disengaja dengan maksud memprovokasi pelanggaran perdamaian. Yang isi pasal tersebut berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghina dan dengan demikian memprovokasi seseorang dengan maksud atau mengetahui bahwa kemungkinan provokasi tersebut akan mengganggu perdamaian umum atau melakukan pelanggaran lainnya, maka terancam dihukum pidana berupa penjara paling lama 2 tahun atau dengan denda atau bisa keduanya. Lihat Pak, karena video Adam Alis mengandung statement yang membuat kegaduhan di kalangan masyarakat Malaysia, maka pasal tersebut emang jadi dasar yang jelas dan kuat untuk kemudian kepolisian Malaysia melakukan proses secara hukum. Cuman sekarang, per video ini dibuat, kasusnya masih dalam tahap penyidikan. Katanya sih Adam Alis masih dimintai keterangan, masih perlu beberapa hari ke depan untuk membuktikan apakah Adam Alis bersalah atau tidak. Makanya kalau kita lihat statement Boyan Hodak yang bilang Adam Alis cedera dan harus absen sampai 2 laga, kayaknya kemungkinan besar alasan yang paling logisnya adalah karena Adam Alis lagi ngurus kasus ini. Dan misal pahitnya Adam Alis ternyata terbukti bersalah, jelas ini jadi kerugian besar dan bakal mengganggu stabilitas karir dari Adam Alis. Karena bayangin, kalau hukumannya ternyata penjara, bisa sampai 2 tahun. Bayangin penjara 2 tahun, sekarang usia Adam Alis itu udah 31, keluar penjara berarti usia 33, dan itu pasti jadi ancaman banget buat karir sepak bola Adam Alis. Syukur-syukur sih kalau emang terbukti bersalah, hukumannya cuma denda. Tapi tetap aja, denda pun nominalnya pasti nggak akan kecil. Ya, yang paling terbaik sih semoga Adam Alis bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik. Nggak terbukti bersalah, sehingga stabilitas karir dia bareng Persib Bandung yang sekarang lagi on fire banget, bisa tetap terjaga. Dan terlepas dari hasil proses hukumnya nanti gimana, tentu ini jadi pelajaran banget buat semuanya, khususnya buat Adam Alis. Apalagi dengan status Adam Alis sebagai pemain sepak bola, orang yang terkenal, bisa dibilang public figure juga, maka dengan status tersebut wajar kalau setiap perkataannya pasti selalu diperhatikan sama banyak netizen. Makanya kalian sadar nggak, kalau ketika pemain sepak bola lagi diwawancara, terkadang jawabannya itu template, mereka nggak komentar yang aneh-aneh, nggak ngeremehin lawan, yaitu emang karena mereka lagi menjaga image, jangan sampai karena perkataan misal ada yang keliru, justru itu nantinya malah jadi sumber masalah. Dan sebenarnya emang sih Adam Alis ini orangnya suka ceplas-ceplos, tapi biasanya ceplas-ceplosnya Adam Alis itu emang karena dia humoris, emang orangnya suka bercanda banget, apalagi dia juga sering bikin kata-kata kan. Dan kita juga harus mengakui salah satu faktor yang bikin locker room Persib sekarang cair adalah karena kehadiran dari Adam Alis. Karena dia itu mau ke siapapun, mau ke pemain lokal, senior, pemain muda, bahkan pemain asing sekalipun, dia selalu bisa masuk ke semuanya dan selalu bisa mencairkan suasana. Jadi peran komunikasi dari Adam Alis ini emang sepenting itu buat harmonisasi skuad Persib Bandung.
Dan untuk kasus yang sekarang, walaupun sebagian besar bobotoh dan netizen Indonesia menganggap apa yang dibicarakan oleh Adam Malis adalah hal yang sepele, bukan hal yang harus dipermasalahkan, tapi ya masyarakat Malaysia ternyata kebalikannya. Dan sekali lagi, ini jadi peringatan buat Adam Malis supaya kedepannya bisa lebih menjaga kata-katanya. Jadi itu kabar tentang kondisi terkini dari Adam Malis. Kita doakan supaya Adam Malis bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, lancar semua prosesnya, dan bisa segera gabung bersama skuad Maung Bandung. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!